kita akan panggilkan dari New 2 Excellent Royal 2019. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Nur Syamsu Isra. Ayo semangatnya. Ya, silakan dulu kembali. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Jadi selalu kita merasa pagi ya. Biar siang tetap pagi, malam tetap pagi, semuanya pagi Bapak Ibu. Ya, jadi karena kenapa? Saya selalu kalau pagi pasti selalu ingat Mr. Brandon. Ya. Makanya saya selalu terbangun di saat pagi, itu seolah-olah Mr. Brandon membangunkan saya. Come on. Let's go. Ya. Ada beberapa teman-teman yang sudah berubah hidupnya seperti Ibu Lisna ya. Seperti Pak Sahrir, Ibu Kiki ya, kemarin sudah sharing semua. Dan kita belajar lagi dari Diamond tadi Pak Jeffrey Juliarto ya. Ya, itu banyak bisa kita petik Bapak Ibu. Jadi intinya bisnis ini kita harus selalu belajar dan belajar. Jadi kita harus selalu merasa muda Pak, muda aja terus. Iya. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak Saleh, banyak teman-teman tanya umur saya berapa. Ya, saya umurnya 36 tahun. Dan Ibu Ayu umurnya 33 tahun. Ya, jadi saya kelahiran 83, Ibu Ayu kelahiran 85. Iya, jadi ada yang kira saya sudah umur 40-an, enggak Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Karena saya lihat ada iklan zaman dulu yang tua yang dipercaya. Ya, makanya saya bermetamorfosa gimana caranya supaya orang percaya sama saya gitu loh, ya. Makanya kalau Anda bisnisnya kurang bagus itu mungkin karena Anda belum ketuaan. Terlalu kemudaan gitu loh. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mulai saya mau tanya dulu kira-kira kalau Anda disuruh pilih mau bahagia atau mau uang? Yang pilih bahagia angkat tangan. Yang pilih bahagia angkat tangan. Yang pilih uang angkat tangan. Boh. Jadi saya tanya, kalau Anda disuruh pilih kira-kira mau bahagia atau mau uang? Wah. Hah? Bahagia ya. Kalau Anda disuruh pilih bahagia atau uang berarti Anda pilih bahagia. Kalau Anda disuruh pilih bahagia atau uang 1 miliar? Bahagia. Berarti Anda yang pilih bahagia terus. Saat ini Anda belum bahagia. Karena kenapa? Yang pertama tadi saya suruh pilih uang bahagia atau uang. Anda ngomong bahagia. Berarti Anda sudah bahagia kan? Terus saya suruh pilih bahagia atau 1 miliar. Kalau saya milih 1 miliar. Karena saya sudah bahagia tadi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kebahagiaan itu tergantung dari kantong juga sebenarnya. Ya terus terang aja. Yang pilih bahagia insya Allah Mr. Bendem bisa dicatat namanya. Jadi kalau dia terima Luxury Car 1 miliar kasih bahagia saja. Ya, enggak usah. Ya, pokoknya kamu bahagia ya. Bapak Ibu saya belajar ya. Ternyata orang Indonesia kita ini luar biasa. Tahu nggak penemu benua Australia? Penemu benua Australia itu ditemukan oleh tahanan-tahanan dari Inggris, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya bukan dia. Dia pada saat masuk di salah satu laut, di situ kapalnya melihat ada satu pulau. Tapi dia nggak tahu pulau apa itu. Tapi tiba-tiba dia tanya, ada orang yang lagi mancing di bawah. Ternyata yang lagi mancing orang Indonesia. Dari Ambon, Bapak Ibu. Orang Inggris ini tanya, what is the island? Itu pulau apa? Wah, ini kan orang Ambon nggak lihat dia mancing. Karena kan laut itu luas sekali. Nah orang Inggris ini di atas kapal, dia lihatnya pakai teropong. Wah ada pulau di sana, dia lihat. Akhirnya apa dia bilang? Indonesia luar biasa. Orang Ambon ini bilang, Ausitaralia. Ausitaralia. Jadi pulau Australia itu ditemukan oleh siapa? Orang Indonesia. Makanya sekarang orang Ambon, ya, Australia. Artinya apa? Ausitaralia. Aus itu saya, Tara tidak.
Lia tidak lihat. Saya tidak lihat. Karena dia tidak pakai teropong. Oh, makanya orang Inggris bilang Australia. Ya, tepuk tangan dulu untuk orang Ambon. Ya, Bapak Ibu, saya di sini ya sebenarnya tadi dikasih materi bahwa harus motivasi. Kalau sebenarnya kita diamond ini tidak perlu motivasi. Ya, harus diinkubasi aja sebenarnya. Iya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ini seorang diamond, kuncinya nggak usah jauh-jauh. Kuncinya adalah bagaimana menciptakan diamond lagi. Yang saya mau sampaikan sama Anda adalah bagaimana caranya bisnis ini, kita seorang diamond, itu merasa memiliki, Bapak Ibu. Ya, karena banyak di antara kita yang hanya merasa memiliki, dia hanya merasa memiliki produknya. Dia hanya merasa memiliki bonusnya. Tapi yang harus kita pikirkan, sekarang seorang diamond itu harus merasa memiliki, ini bisnis saya. Ini perusahaan saya. FKC ini harus besar, caranya gimana? Ya. Tapi luar biasa. Hari ini saya sangat bersyukur. I'm very grateful and very happy. And I'm very healthy because my good father, Mr. Brandon Lai. Thank you, sir. Saya banyak belajar dari beliau tentang visi kita ke depan. Kemarin Bapak Ibu, saya disuruh tulis kita mau jadi apa ke depannya. Dream saya tulis di situ. Saya ingin membesarkan FKC. Kalau bisa, bukan lagi nomor 1 di Sengkang, tapi nomor 1 di Indonesia. Ya, dan nomor 1 di dunia, Bapak Ibu. Itu visi. Terima kasih juga untuk Ibu Puput ya, yang banyak memberikan ya sumbangsi, memberikan dorongan motivasi kepada saya dengan Ibu Ayu. Ya, terima kasih juga untuk my lovely brother. Brother and brother. Ya, dan ini adalah my Sifu. Ya, Sifu bukan dari Wuhan ya. Sifu dari Jakarta. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Purno Wasono, guru kita yang luar biasa. Ya, karena di awal FKC 2015-16 boom Bapak Ibu. Ya, itu karena Pak Purno yang ya bagaimana membesarkan FKC di awal ya. Dan kemudian ada beliau Bapak Iwan Dharma Putra ya. Usia sudah tua Bapak Ibu. Usianya sudah tua. Sudah hampir 50 tahun. Sudah 50 tahun. Tapi dia masih jiwa muda. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Iwan Dharma Putra. Dan luar biasa juga my mentor, my upline yang dulu mengejar saya. Sampai-sampai Ibu Sil 100 kali panggilan tak terjawab. Ini kalau misalnya bapaknya Anda meninggal dunia, Anda nggak ada di situ, ditelepon terus 100 kali itu Pak. Ini Ibu Sil nelpon kayak 100, ini kok panggilan 100 kali panggilan tak terjawab Bapak Ibu. Anda bayangkan itu. Ya, itu tidak ada hentinya, telepon, mau tiru telepon saya nggak angkat Bapak Ibu. Karena kenapa? Pasti mau ditawari FKC. Ya. Tapi gara-gara itu Bapak Ibu, alhamdulillah akhirnya saya ketemu Bu Sil, saya ketemu Pak Jeffrey, kami ngobrol dari jam berapa malam itu sampai subuh. Pak Jeff, mohon maaf, itu sudah azan subuh, saya harus berhenti dulu. Pak Jeffrey bilang, oke, sampai di sini pertemuan kita, bagaimana? Saya bilang, saya pasti join Pak, tenang saja. Akhirnya Pak Jeffrey kasih kami produk, sampel produk, dikonsumsi sama Ibu Ayu. Akhirnya produknya kita konsumsi, makan, wah alhamdulillah luar biasa. Lebih hebat lagi. Saya bilang ini produk bukan usia 5.000 tahun. Berapa? 10.000 tahun. Masalahnya Ibu Ayu konsumsi produk yang dulu, yang 5.000 tahun itu kan isi 30. Ibu Ayu konsumsi, hanya 2 hari produk ini langsung bereaksi. Ibu Ayu, kok enak perasaanku? Saya bilang luar biasa. Kalau produknya di 5.000 tahun, ini berarti produk sudah 10.000 tahun. Cuma kelebihannya produk ini tidak dipublikasikan di setiap OPP. Jadi setelah itu Ibu Ayu konsumsi, wah terima kasih Pak Jeffrey, luar biasa.
memberikan kami fasilitas yang luar biasa pada saat itu. Kita diajak ke Makassar, kamu nggak usah pikirkan, kamu rental mobil aja. Hotelmu sudah siap di Makassar. Saya bilang luar biasa. Ini bisnis ini belum apa-apa, sudah banyak uangnya Pak Jepri ini, saya bilang ya. Saya bilang kita harus ke Makassar ini sayang. Sampai di Makassar dikasih makan lagi. Wah pokoknya makan puas. Saya bilang luar biasa memang. Kalau orang ada maunya itu. Akhirnya Pak, saya join gara-gara kenapa? Melihat Pak Jepri belum apa-apa, perubahannya luar biasa. Beda waktu di perusahaan lama dulu. Ya, jadi saya itu Bapak Ibu belajar di situ. Oh ini kurang care, ya kurang caring, nggak ada sedekah Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan sekarang, pernah nggak ketemu upline, ketemu Pak Jepri, ketemu Pak Iwan, Pak Angel, Pak Purno? Itu kalau Anda ketemu sama dia, pasti Anda dikasih makan. Bahkan kemarin Pak Purno waktu saya ke Surabaya mau ketemu sama beliau, Pak Isro, ya kenapa Pak? Pak Isro mau nggak saya potongkan kambing apa sapi? Saya bilang, oh jangan. Itu coba ya. Saking banyaknya duitnya itu Pak. Kalau kita di kampung, di Sengkang mau bikin acara pengantin atau apa baru potong sapi. Ini saya dah mau datang ketemu sama beliau mau dipotongkan sapi. Saya bilang nggak usah Pak. Mentahnya aja saya minta. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Jeffrey Juliarto. Yang berikutnya adalah Bapak Angel Sulapung. Ini orangnya sudah tua sebenarnya. Paling tua sebenarnya. Tapi luar biasanya Pak Angel ini, tahu nggak Pak Angel Bapak Ibu? Angel itu asal dari kata malaikat. Kalau Mr. Brandon bilang FKC dilindungi, dijaga sama Tuhan. Betul. Kenapa dijaga sama Tuhan? Karena ada malaikat yang Anda bayangkan Pak, satu-satunya perusahaan MLM di Indonesia yang memiliki malaikat di perusahaan itu. Malaikat aja turun Bapak Ibu. Bahkan malaikat turun presentasi. Turun kemana-mana prospek orang Bapak Ibu. Demi FKC. Anda bayangkan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Angel Sulapung. Dan luar biasa, saya punya Bro Haji. Ya. Makanya saya ngobrol-ngobrol sama Bro Haji Rijaluddin. Saya banyak belajar beliau dari Pak Haji Rijal ya tentang kebesaran hati beliau. Ya, itu belajar karena dari Pak Bos Purno. Ternyata bisnis ini karena lambangnya kita ya, Care Academy ya. Ya, itu menambahkan bahwa hati ya, kita harus menjalankan bisnis ini dengan hati kita. Makanya kita kalau Anda punya hati, hati-hatilah ya. Hati-hati saja. Karena kalau tidak pakai hati, ya maka Anda akan sakit hati. Ya, jadi bisnis ini gunakan hati Anda. Apapun yang terjadi selalu pakai hati. Makanya salah satu orang yang luar biasa kalau setiap ngomong itu pasti menggunakan hatinya, itu adalah istri saya tercinta, Ibu Ayu Ismawati. Di bisnis ini saya di awal berjalan sama istri saya, itu betul-betul di awal itu nggak ada apa-apa, nggak ada naik motor, nggak ada Bapak Ibu. Jadi kita di awal kita menjalankan betul-betul ya hanya sekedar menjalankan aja. Tapi gara-gara istri saya bilang ini nggak ada berkahnya kalau kita seperti ini. Kita harus fokusin. Ya akhirnya apa Bapak Ibu? Saya mulai beli motor, ya saya beli motor, saya pakai jalan dan luar biasanya. Saya jalankan di bisnis kok sana kemari, masuk kampung, luar kampung apa sebagainya. Yang penting saya tidak peduli Pak. Kekuatan bisnis ini sebenarnya apa? Bukan meyakinkan orang. Bukan. Meyakinkan diri sendiri. Bedanya meyakinkan orang dengan meyakinkan diri sendiri itu beda. Jadi kebanyakan orang itu belajar bagaimana cara meyakinkan orang. Anda pasti tidak bisa meyakinkan orang. Karena orang itu punya masing-masing prinsip. Tapi kalau Anda bisa meyakinkan diri sendiri, orang itu pasti yakin. Karena manusia ini di dunia ini cuma satu. Cuma satu manusia, namanya aja yang beda. Akhirnya saya berjalan. Saya telepon kakak saya, wah, kamu sukseslah di sana. Ya, kamu sukses di sana, enggak usah kamu ajak kami. Ini saya akan buktikan. Dalam 3 bulan, Akbar semua akan terima Honda Jazz. Wah, saya bilang luar biasa pergerakannya ini. Saya bilang luar biasa ini. Wah,
Semangat mereka di perusahaan lama Bapak Ibu. Tahu-taunya saya 6 bulan kemudian saya terima HRP. Saya datang ketemu sama beliau, Ibu Misna. Saya bilang, alhamdulillah sudah dapat ini. Mana Honda Jazz-nya Akbar? Mana Honda Jazz-nya Waldi? Tidak ada. Yang ada Honda Beat Bapak Ibu. Akhirnya pada saat itu kakak, oke kalau begitu. Kamu tidak usah datang lagi. Saya bilang tidak apa-apa. Kakak masuk ke Sengkang. Kita mau syukuran makan onde-onde. Akhirnya Ibu Misna datang sama Andi Aweng. Saya bikin onde-onde hari Sabtu. Besok hari Minggu pertemuan. Saya bilang besok kalau Ibu Misna tidak mau ikut pertemuan, Andi Aweng saya culik. Wah, pas hari Minggu Pak. Saya sengaja sakit perut. Waduh, kenapa? Tidak bisa Kak bawa mobil. Kalau bisa Opu yang bawa mobil. Iya, pergi Opu bawa. Andi Aweng bantu bawa mobil. Jadi saya datang di pertemuan di Sidrap. Andi Aweng tidak mau masuk. Akhirnya apa? Karena saya bilang, biar sebentar aja duduk di belakang. Akhirnya Opu duduk di belakang, Andi Aweng duduk di belakang. Dilihat begini. Saya ngomong di depan. Wah, saya tidak meyakinkan Andi Aweng. Tapi saya ngomongnya begitu meyakinkan. Akhirnya Andi Aweng bergabung di belakang bilang. Langsung saya, ayo kita pulang. Dia bilang tidak, tunggu. Kalau Ibu Misna tidak mau join, biar kita sayang kerjasama. Wah, saya iya, akhirnya oke lah kalau begitu lebih bagus ini. Wah, saya bilang sama Ibu Ayu, Andi Aweng sudah siap bergabung. Tapi Ibu Misna bagaimana? Komitmen apapun yang terjadi, Opu harus bergabung. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahu-taunya Ibu Misna langsung bilang, FKC itu seperti apa? Wah, dijelaskan. Sama suaminya kan, di prospek, diceritakan ini begini. Luar biasa Bapak Ibu. Dan luar biasanya, ya sekarang beliau salah satu grup terbesar di grup kami Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Misna dan Pak Dialog. Dan yang paling lucu adalah ini, logo saya ya. Ya, saudara-saudara. Haji Muris, Anda lihat ngomongnya kemarin itu kayak gitu Bapak Ibu. Tapi ngomongnya itu dari hati. Bukan dibuat-buat. Memang dari hatinya dia. Dia bergabung di bisnis ini memang gak tahu apa-apa. MLM gak tahu Bapak Ibu. Yang dia tahu itu masak air, masak nasi itu aja. Iya, karena orang rumahan dia Bapak Ibu. Saya pikir dia olah, nah ini bagaimana caranya bisa membina apa sebagainya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi ya? Karena Ibu Ayu cara membinanya luar biasa, akhirnya sekarang sudah terjadi juga salah satu big leader di tim kami, yaitu Bapak Haji Muris. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya. Dan luar biasa ini sudah banyak melahirkan diamond. Tapi bagi saya ini belum seberapa. Karena kenapa? Ya, kita hari ini kumpul 50 diamond. 80 orang kumpul. Tahun depan melahirkan satu aja diamond. Berarti kita sudah menjadi 160. Setiap tahun kita melahirkan satu diamond. Kalau Pak Jepri 1000 diamond 10 tahun ke depan. Tapi kalau saya cukup 20 diamond yang saya mau lahirkan. 20 diamond apa? 20 diamond yang seperti Pak Jepri, Pak Iwan, Pak Enja. Kalau ada tim saya kayak mereka ini 20. Iya. Dan mudah-mudahan saya juga punya tim malaikat juga. Ya. Nanti saya reentry Pak Angel ya. Next. Ya. Jadi saya bergabung di FKC 2014, saya bilang tadi, akhir ya. Nah, saya menjalankan Januari 2015. Sebelum di FKC, saya bergabung, ya sudah tahu ya. Ya, dari perusahaan T, ya. Dan akhirnya tahun 2009 Ibu Ayu kena penyakit. Di situ saya sudah mulai drop di perusahaan lama. Ya, akhirnya kita hanya jual-jual produk saja. Nah, ini orang yang memperkenalkan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, beliau sekarang sudah menjadi orang yang luar biasa di FKC ya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Jeffrey Juliarto. Ya, next. Nah, Bapak Ibu kita berawal bergabung gara-gara produknya. Setelah produknya kita rasakan konsumsi, alhamdulillah ya kita mulai menjalankan bisnisnya. Ini saya dulu Bapak Ibu juga seperti Anda ya. Anda bilang, wah Pak Isra nggak pernah lagi turun gunung. Saya bilang iya, saya sebentar naik gunung. Ngapain mau turun lagi kamu itu? Jangan salah paham Bapak Ibu. Ya, ini Anda masih di bawah gunung. Kita lagi naik gunung gini Bapak Ibu. Anda masih di bawah gunung. Nggak mungkin saya mau turun lagi ke gunung. Di bawah gunung.
Ya, karena saya juga pernah di bawah gunung. Ya ini. Bahkan saya pernah pertemuan Bapak Ibu, ini table tol, di sampingnya ini kandang ayam, busuk sekali Pak. Kandang ayam, saya meeting di situ dengan Ibu Ayu, ini di mana Ki? Saya bilang, iya kenapa? Sudah ada 30 orang, anak-anak 20, orang tua hanya 10. Anda bayangkan itu. Karena tidak muat tempatnya, kita pindah di samping rumahnya itu orang, samping rumahnya kandang ayam Bapak Ibu. Busuknya luar biasa. Di situ kita presentasi prospek orang apa sebagainya. Ya alhamdulillah, pulang dari sana nggak ada yang join. Gak apa. Ya, ini saya waktu mendampingi Haji Muris di awal-awal ini, Bapak Ibu, saya di awal-awal itu Pak, pede banget Bapak Ibu jalan ke bisnis ini. Karena kenapa? Orang tidak melihat bisnis yang Anda bawakan. Tapi orang melihat siapa yang datang membawa bisnis itu. Makanya saya setiap turun ke lapangan dulu, pakai jas Bapak Ibu. Tidak peduli, never mind. Yang penting saya mau orang ini menghargai saya gitu loh. Iya, walaupun saya naik motor, tapi pakai jas tahu. Tuh, daripada naik motor pakai jas, pergi pengantin. Tuh, ya, kalau saya kemana-mana pakai jas. Nah ini kita meeting di salah satu pelosok desa, ya. Ini ada banyak orang Bapak Ibu di rumah kayu. Jadi saya pakai itu earphone ya, yang ada ini ada suara di sini. Cek bunyi di sini Pak. Wah, kayak orang jual-jual sandal di pasar itu kan. Saya punya dulu itu. Jadi setiap saya table talk bawa itu Bapak Ibu. Ini saya pakai ini kan. Jadi orang kedengaran suara cek sandal 1000 gitu. Itu Bapak Ibu saya pakai Bapak Ibu. Di awal saya pakai berjuang. Jadi orang hanya melihat saya sekarang, tapi orang tidak melihat siapa saya dulu. Jadi kalau orang sukses, kebanyakan orang hanya melihat orang ketika dia sukses. Orang tidak melihat ketika dia belum sukses. Ternyata orang sukses sekarang, seperti mereka-mereka di depan, ini hanya 1% yang mereka dapatkan. Anda tidak melihat 99% berdarah-darahnya mereka membangun bisnis mereka. Ya. Ini Pak, bahkan saya pernah Bapak Ibu, ya, di daerah Mangkutana, saya sama Pak Rapi, saya pernah closing orang di sana. Karena saya yakin Bapak Ibu, ini bisnis bagus. Saya tidak pernah berusaha meyakinkan orang. Tapi saya yakin dengan bisnis ini. Makanya orang ikut dengan saya. Karena kenapa? Saya ngomong itu Bapak Ibu kayak mau makan orang memang. Iya. Kalau Anda mungkin ketemu saya di awal-awal. Itu kalau prospek tanya Haji Muris. Kenapa Haji Muris tiba-tiba bergabung? Karena dia pikir ini karena langsung closing produk 10 juta begitu. Dia pikir wah ini luar biasa. Mendingan saya masuk jadi anggota. Karena kenapa? Saya luar biasa. Saya menjalankan bisnis ini betul-betul ngotot Bapak Ibu. Bahkan dulu di Mangkutana ada orang ngomong, Pak, bagus sekali ini bisnis. Produknya luar biasa, saya ingin coba. Tapi masalahnya saya tidak punya uang. Pas dia bilang tidak punya uang, dia langsung punya sapi bunyi. Oh, saya bilang itu uang. Tidak ada masalah Bu. Tapi masalahnya nggak apa-apa. Saya pakaian rapi, Bapak Ibu pakaian rapi, celana kain, baju kain, pergi, nggak apa-apa. Ibu di rumah aja, semuanya beres. Gimana caranya Pak? Tenang saja. Saya ambil sapinya, Ibu siap, saya tarik Bapak Ibu. Lewat di pasar Mangkutana, orang lihat siapa orang gila itu kayak pegawai bank tarik sapi. Mungkin dia pikir itu orang cicil sapi, akhirnya ditarik. Tidak. Sapinya saya bawa, mau pergi saya jual Bapak Ibu. Saya jual sapinya, langsung dikasih 15 juta. Saya bilang ini Bu, uang 15 juta. Produknya berapa semuanya Pak Isra? 10 juta. 5 juta Ibu ambil untuk apa? Untuk beli laptop. 10 juta saya ambil untuk apa? Untuk beli produk. Ibu sudah superstore, Ibu tinggal punya laptop, Ibu saya kasih alat nanti. Ibu bisa kembangkan bisnis ini. Wah terima kasih Pak Isra. Bayangkan orang join terima kasih Pak. Pernah nggak ada orang join sama Anda terima kasih? Nggak ada kan? Biasa orang join malas-malas. Hilang lagi uang 10 juta. Kalau ini Bapak Ibu. Orang join terima kasih sama saya. Karena saya bawakan sapinya Bapak Ibu. Hilang nggak? Ya? Iya. Makanya di tim saya jangan heran kalau ada pengembala sapi. Pak Sudirman ya. Itu awalnya dari sapi itu. Ya, next. Nah ini waktu kami terima mobil 2015 kemarin di Jakarta. Ini bersama Pak Jeffrey terima Luxury Car.
Nah, ini kita bikin pertemuan ya di awal-awal ini pertemuannya luar biasa. Ya, ini apa namanya? Ada tim-tim Sengkang ya, Sopeng ya, next. Nah, perubahan hidup terjadi dalam hidup saya hanya 2 tahun. Makanya Bu Ayu bilang, saya di FKC di awal hanya minta uang 5 juta. Bonus 5 juta 1 minggu. Jadi 1 bulan 20 juta. Tapi luar biasanya, karena berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena orang yang kita ikuti juga orang yang betul-betul baik, Bapak Ibu. Makanya Allah memberikan lebih dari apa yang saya minta, Bapak Ibu. Dari tinggal di kampung bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan naik motor bisa naik mobil, dari kontrak rumah bisa punya rumah sendiri, bisa beribadah bersama keluarga. Ini Bapak Ibu, kalau Anda bilang, Pak Isra, mobil apa sih? Ya, bagi Anda mobil biasa. Tapi kalau saya mobil itu Pak, satu hal yang luar biasa. Karena saya dengan Ibu Ayu tidak pernah memimpikan untuk punya mobil. Paling tinggi mimpi saya hanya motor Bapak Ibu. Roda 2 sudah cukup. Iya, karena kenapa? Prinsip kami selalu grateful, kata Mr. Brandon. Selalu bersyukur aja. Saya mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya akan melakukan yang terbaik. Karena kenapa? Kalau kita sebenarnya belum mendapatkan sesuatu yang menurut Anda terbaik, saya yakin Anda belum melakukan sesuatu yang belum melakukan sesuatu yang terbaik, Bapak Ibu. Itu aja. Jadi saya bilang sama Anda, saya selalu disampaikan saya Bu Ayu, ketika kita dikasih ujian besar, Pak. Contoh ada diuji. Siapa tadi? Pak Jeffrey bilang, Anda yang korok-korokan, Anda yang lagi ada masalah, pasti bonus bermasalah, sikap juga boleh bermasalah. Itu karena pengaruh uang. Itu karena pengaruh uang, Bapak Ibu. Tapi saya sampaikan sama Anda, ambil positifnya. Ketika Anda kena masalah, berarti sebenarnya Anda mau dinaikkan lagi kelasnya. Karena kalau Anda seperti yang dulu saja, tidak akan pernah Anda bisa naik kelas. Ya, contoh misalnya, ini Anda sekarang kan sudah diamond, betul nggak? Jadi kelas Anda sekarang mau naik kemana lagi? Yellow diamond, blue diamond, mau naik lagi ke Great Royal, Good Royal, ya. Yang Anda sudah terima car reward, Anda mau naik kelas lagi. Anda mau terima gold yang disampaikan sama Bu Puput, Anda juga mau jadi penerima luxury car. Jadi otomatis itu ujiannya beda. Nah, kalau Anda tidak bisa mampu melewati ujian itu, maka ada 2. Yang kedua yang akan terjadi sama Anda. Yang pertama, Anda akan stagnan. Yang kedua, Anda akan mundur, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Anda mampu melewati ujian itu, insya Allah, maka Anda akan menjadi seperti dengan kami yang ada di depan ini. Menjadi Great Royal, Good Royal, dan Excellent Royal berikutnya. Lewati saja. Ya. Next. Nah, ini rumah kami, Pak. Bu. Ya, 10 kali pindah kontrakan, akhirnya di FKC, pindah ke FKC, tidak pindah lagi. Ya. Ya. Dulu waktu di perusahaan lama, pindah-pindah terus. Tapi pindah ke FKC, tidak akan pernah pindah lagi. Artinya apa? Dulu saja kami tidak mendapatkan apa-apa. Kami bertahan 10 tahun di sana. Sekarang kami baru 2 tahun di FKC, baru 5 tahun di FKC, FKC sudah merubah hidup kami. Dan kami tidak akan kemana-mana. I love FKC forever. Itu satu bentuk kesyukuran yang saya rasakan Bapak Ibu. Yang Ibu Ayu bilang rumah saya senilai kurang lebih 3 miliar. Itu sudah ada Bapak Ibu. Dan hasil dari FKC. Next. Nah, alhamdulillah. Ya, saya dengan istri saya. Ini baru-baru kemarin. Ya, membeli salah satu apartemen di Makassar. Ya, walaupun apartemennya kecil tapi minimal untuk saya. Dengan istri saya kan mobil saya selalu ke Surabaya, ke Jakarta, kemana-mana harus nginap di hotel. Tapi kalau sudah punya ini, alhamdulillah dekat bandara, dari bandara langsung masuk apartemen, istirahat 2 hari, pulang lagi. Pak Angel datang ke Makassar, nggak perlu nginap di hotel, nginap di apartemen saya, uangnya kasih ke saya. Asik, ini bisnis juga. Iya. Jadi Pak Iwan guest speaker di mana-mana. Guest speaker di Sengkang, di Palopo, di mana nanti jemput Pak Iwan, bawa ke apartemen. Iya, bayar. Bisnis kan? Iya. Nah, kecuali Mr. Brandon, kalau datang dari Jakarta ya tetap bayar. Ya, oke, next. Nah, ini saya bilang Bapak Ibu, ya, ini yang saya tanamkan dengan tim saya. Yang pertama kita harus memiliki loyalitas. Loyalitas Bapak Ibu. Yang namanya loyalitas bukan kita mengharap apa-apa.
Tidak berharap apa-apa. Orang loyal itu tidak mengharapkan apa-apa. Betul-betul ketulusan hati Bapak Ibu. Iya, tulus betul dia. Jadi kalau Anda loyal, Bapak Ibu, Anda memiliki loyalitas, pasti Anda akan membangun kualitas. Ya? Seperti Pak Ivan ngomong sekarang, 2019 beliau mungkin lagi sibuk ngurus bisnisnya. Anda tahu nggak beliau? Loyalitasnya luar biasa. Anda tidak tahu Pak Ivan sedang bertumbuh sekarang. Membangun kualitas hidupnya. Kualitas dirinya untuk menjadi lebih baik. Tidak menutup kemungkinan Pak Ivan akan duduk di depan kita bersama-sama. Menjadi 2 Excellent Royal juga tahun depan. Ya? Jadi Anda yang down sekarang, saya sampaikan sama Anda. Ketika Anda down sekarang, ketika Anda mungkin bisnis tidak jalan, tidak apa-apa Pak. Tapi ingatlah, loyal saja kepada FKC. Loyalitas saja. Maka loyalitas itu akan membangun kualitas Anda. Jadi Anda yang lagi down, bukan berarti Anda harus berada di bawah situ. Tapi Anda harus mengangkat diri Anda untuk lebih berkualitas. Saya dulu Pak tidak dikenal orang di FKC. Kalau Anda mau besar di FKC Pak, semua teman-teman di ruangan ini, saya ingin Anda semua besar. Bukan cuma Pak Angel, Pak Purno, Pak Iwan, kami-kami saja yang besar. Tapi Anda juga akan besar seperti kami. Tapi Anda bawa loyalitas dalam diri Anda. Dan Anda bawa kualitas dalam diri Anda. Karena yang terpenting di bisnis kita adalah kualitas. Bukan kuantitas. Karena kualitas mempengaruhi kuantitas. Dan kuantitas mempengaruhi kualitas. Tapi yang penting adalah kualitasnya. Ya, banyak orang sudah terima mobil, sekarang hilang. Betul nggak? Hilang entah kemana, pergi entah kemana. Ya karena kenapa? Mereka tidak punya loyalitas. Ya, banyak orang sudah terima mobil, nggak bisa bikin OPP, nggak bisa bikin apa-apa. Karena kenapa? Karena mereka tidak punya kualitas. Kalau Anda sudah miliki 2 ini, loyalitasnya bagus, Anda kualitasnya bagus, insya Allah Anda akan menjadi orang besar, ya, pengusaha besar dan entrepreneur sejati di FKC Syariah. Next. Ini satu kebanggaan. Terima kasih untuk FKC Syariah. Tepuk tangan dulu Pak Ibu. Ini saya dengan istri saya. Satu kebanggaan bisa berbicara di kancah internasional. Saya dulu tidak pernah memimpikan bahwa saya akan belajar bicara di luar negeri Bapak Ibu. Tapi karena kenapa? Karena loyalitas saya kepada Mr. Brandon. Karena saya menunjukkan kualitas saya kepada Mr. Brandon. FKC, Bu Puput. Beliau percaya sama kami. Akhirnya apa? Saya dikirim kemarin pembicara di Malaysia, di Precious Seminar. Ini kami dikirim lagi. Jadi pembicara leadership training di Filipina Bapak Ibu. Dan ini penghargaan luar biasa Pak. Ya. Walaupun ya saya dari Sengkang, ya orang tidak kenal Sengkang di sana, orang hanya kenal Makassar, ya. Tapi alhamdulillah bersyukur bisa mengharumkan nama Kabupaten Sengkang untuk menjadi pembicara di Filipina, Bapak Ibu. Walaupun hanya dalam kancah multi level marketing, ya. Negara luar dulu pernah belajar sama Indonesia. Negara luar dulu pernah menjiplak negara Indonesia. Tapi sekarang mereka tidak dapat belajar lagi sama Indonesia. Ya. Kecuali satu yang mereka akan belajar. Kalau Anda bisa sukses di network marketing, maka negara luar akan belajar sama Anda. Karena kenapa mereka di luar sana hanya serabutan, Pak. Jual produk, cari orang sakit, apa sebagainya. Konsep network marketing itu belum ada dalam diri mereka. Yang di otak mereka bagaimana caranya biasa dapat bonus. Padahal mereka tidak tahu konsep network marketing adalah jaringan. Membangun jaringan sebanyak-banyaknya, bagaimana jaringan bertumbuh. Saya membangun bisnis ini Bapak Ibu, saya tidak pakai hukum Pareto. Ya, banyak leader yang ngomong, bisnis ini pakai hukum Pareto. Memang yang join 80-20, 80 yang mati, 20% yang hidup. Saya pakai sekarang tidak. Ya. Yang saya pakai sekarang hukum Potere. Bukan Pareto, Potere. 80 hidup, 20 yang mati. Kuncinya adalah apa? Di dasar bisnis kita. Bukan diamond. Jadi diamond tidak perlu motivasi. Tapi diamond itu
hanya butuh bagaimana membangun strategi bisnisnya. Supaya orang baru di bawah dia itu bergerak. Karena pertumbuhan diamond dalam 1 tahun paling 3 orang. Tapi pertumbuhan orang baru dalam 1 hari bisa sampai 30 orang. Kalau Anda tahu kuncinya, percaya sama saya, bisnis Anda akan berkembang. Itu kuncinya, Pak. Jangan mengandalkan orang lama saja. Wah, ini sudah orang lama, ini sudah 3 bulan, ini sudah 4 bulan, ini sudah 1 tahun. Memang kalau orang lama. Tapi kalau orang baru yang kita gandakan, Bapak Ibu, itu kekuatannya luar biasa. Melebihi virus corona, Pak. Karena kekuatan ada di orang baru, bukan di orang lama, bukan di diamondnya. Jadi Anda harus bangun kualitas dan loyalitasnya orang yang baru bergabung itu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa bergerak, Bapak Ibu? Ya. Dan satu kebanggaan, ini saya bisa jadi pembicara di sana, walaupun kami ya hanya bisa bahasa Indonesia, ya tapi ada penerjemahnya. Dengan adanya kami datang di sana, ya tim Filipina juga sudah mulai mengikuti apa yang kami lakukan, ya. Ya, karena Pak Jepri, Pak Purno yang pertama kali datang di sana, yang membangun Care Academy, Pak Purno yang mengajarkan mereka di awal, dan mereka mulai running di sana. Masuk lagi Pak Iwan, wah tambah running lagi. Masuk lagi Pak Angel, tambah running. Pak Jepri masuk, ya tambah running lagi. Ya, akhirnya saya masuk, wah sekarang Filipina sudah luar biasa. Ya, nah, apa yang saya pelajari dari mereka, dari tim Filipina, Bapak Ibu? Ini Homer Almaria. Ini penerima mobil. Ini sudah 10 tahun di FKC. 10 tahun. Jadi di sana ada penghargaan. Orang-orang yang sudah bergabung 10 tahun. Anda pun nanti di Indonesia, Mr. Bender akan kasih penghargaan. Percaya sama saya, Mr. Bender akan kasih surprise untuk Anda. Iya. 10 tahun Bapak Ibu. Ini 10 tahun sudah bergabung di FKC. Dan bahkan di sana Bapak Ibu ada nenek-nenek umur 72 tahun. Pas acara Diamond Star kemarin, pembagian mobil kemarin, Elevation Filipina, dia baru naik Diamond 1. 10 tahun berjuang untuk menjadi Diamond Star 1. Dan mereka hanya di-impact di panggung, dikasih bunga. Dan luar biasa, mereka semangatnya luar biasa. Tapi kita di Indonesia kurang bersyukur luar biasa. Sudah dikasih mobil, lari. Gulung tikar, 250 juta dipakai bangun oset, dipakai beli bangun restoran, dipakai bangun ini. Dia tidak pakai bagaimana cara membesarkan FKC. Karena kenapa? Loyalitas dalam dirinya tidak ada. Yang ada hanya loyalitas sama produknya. Loyalitas sama plannya, loyalitas sama ini. Tapi yang paling penting, bagaimana Anda bisa loyalitas di FKC. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Ya, kalau Anda loyalitas di FKC sudah mencakup semua. Tapi kalau hanya loyalitas dengan upline, loyalitas sama downline, loyalitas sama produk, sampai kapan? Ya, itu ada masanya. Ya, coba lihat mereka. 10 tahun. Saya tidak membayangkan Mr. Bendem bilang, you sudah 5 tahun di FKC, saya tidak bisa bayangkan kamu 5 tahun ke depan seperti apa. Anda bayangkan itu, Pak. Anda yang duduk hari ini, yang sudah bergabung. Anda bayangkan 5 tahun Anda dari sekarang, seperti apa? Saya sudah rasakan itu 5 tahun. Hidup Anda akan dihargai orang. Hidup Anda akan berubah. Karena penghargaan layak untuk dihargai. Kami tidak pernah gila penghargaan. Tapi kami ingin mendapatkan penghargaan. Karena kami pantas mendapatkan penghargaan itu. Tapi penghargaan yang datang dari kami adalah penghargaan dari hati kami. Ya. Bukan di bibir kata Pak Jepri. Lain di bibir, lain di hati. Ya, di depan tak, iya pak. Di belakang. Itu tidak bagus Bapak Ibu. Ya, iya. Kalau tidak suka di depan, saya dengan Ibu Ayu itu tidak suka di depan, tidak suka saya. Saya orangnya simpel Bapak Ibu. Saya nggak senang sama Anda, nggak senang Bapak Ibu. Tidak bisa pura-pura baik kamu, tidak Bapak Ibu. Saya orang tidak seperti itu. Kalau saya senang sama Anda, saya pasti senang. Saya pasti senang sama Anda. Tapi kalau saya tidak senang sama Anda, saya pasti tunjukkan bahwa saya tidak senang sama Anda. Saya bukan orang yang selalu pintar action, bersandiwara. Karena dunia ini memang panggung sandiwara. Tapi saya tidak bisa bersandiwara. Ya. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu? Ya, tunjukkan, be yourself. Jadi dirimu sendiri. Orang tidak suka, tidak apa-apa. Karena saya begitu orangnya. Saya tidak suka sama lu, nggak apa-apa. Lu nggak suka sama gue, nggak apa-apa Bapak Ibu.
Anda menghargai saya juga menghargai Anda. Tapi kalau Anda tidak menghargai saya, Anda tidak senang sama saya, tidak jadi masalah. Saya akan tunjukkan bahwa saya juga akan tunjukkan bahwa kenapa saya tidak menghargai Anda. Ya, seperti itu. Loyalitas ini Bapak Ibu yang membuat saya dan saya yakin tim saya ya akan bisa melakukan itu. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa bisnis kita baru berjalan 5 tahun. 5 tahun ke depan kita sudah 10 tahun. Mr. Brandon bilang, umurmu berapa sekarang? Saya bilang sekarang saya umur 36 tahun, Sir. Mr. Brandon bilang, saya tidak tahu. Umur dia 45 tahun kamu seperti apa? Saya bilang, iya. Di umur 45 tahun, saya mungkin Mr. Brandon tidak akan mengira saya seperti apa nanti. Tapi saya tahu, di saat umur saya 45 tahun, saya sudah tahu Mr. Brandon akan seperti apa. Dan Mr. Brandon bilang, kamu sudah bukan saatnya lagi merasakan yang namanya kenikmatan. Tapi kamu sekarang bertugas bagaimana caranya di bawahmu bisa merasakan kenikmatan apa yang kamu rasakan sekarang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sama Anda bahwa Anda bisa, Pak, jalankan bisnis ini. Anda bisa. Anda bisa menjadi orang yang loyal, Anda bisa menjadi orang yang berkualitas. Ya. Karena kuncinya ada sama Anda, bukan sama saya. Saya di bisnis ini selalu sangat berterima kasih kepada pasangan saya. Ya. Orang yang selama ini ya, saya tidak pernah menyangka bahwa Ibu Ayu itu akan seperti sekarang, Bapak Ibu. Saya tidak pernah menyangka karena di perusahaan lama beliau tidak ada apa-apanya. Ya. Selalu di belakang layar, tapi sekarang Bapak Ibu, saya belajar dari Ibu Ayu. Orang yang selalu berpikir positif, Pak. Ya. Ibu Ayu itu pemikiran positifnya luar biasa. Segala sesuatu pasti dialihkan ke positif. Kalau saya melihat negatifnya, Ibu Ayu bilang positif. Saya selalu ikut dengan sikap positifnya beliau. Ya, saya banyak belajar dari dia, Pak. Lewat bisnis ini. Ya, saya juga banyak belajar beliau tentang keyakinan, Bapak Ibu. Keyakinan, Pak. Artinya kalau kami dalam bahasa Bugis, iya ada, iya gau. Artinya ada gau, iya gau. Kalau Ibu Ayu bilang, Mr. Brandon, tahun ini saya akan seperti ini, Mr. Brandon. Tahun ini kan saya buktikan sama Mr. Brandon. Saya akan jadi seperti ini, Mr. Brandon. Terbukti, Pak. Setiap apa yang Ibu Ayu katakan, itu pasti terbukti. Karena itu bukan lain di bibir, lain di hati. Tapi memang lain dari hati, bahwa saya akan seperti ini. Makanya saya ajarkan sama tim saya. Apa yang kurang dengan Anda yang membuat Anda seperti itu? Kekurangan dari dalam diri Anda adalah keyakinan Anda, Bapak Ibu. Anda tidak yakin sebenarnya. Anda ngomong seperti ini dan Anda tidak pernah ngomong mungkin. Saya sampaikan selalu sama Mr. Brandon, sama Ibu Ayu. Selalu sampaikan sama Mr. Brandon. Mr. Brandon, tahun ini saya akan terima ini. Saya akan jadi seperti ini. Itu untuk apa? Bukan saya sampaikan sama Mr. Brandon, tapi janjinya kepada saya. Karena kenapa? Integritas seorang leader itu menunjukkan apa yang dia katakan dan dia bisa buktikan, Bapak Ibu. Itu adalah leader. Tapi kalau hanya ngomong saja tapi tidak terbukti, itu cheerleader. Karena banyak orang bisa mengomong, Bapak Ibu, tapi sayang tidak terbukti sama dia. Karena yang paling utama seorang leader adalah bagaimana menjaga integritas dirinya, Pak. Integritas diri seorang leader. Dan bahkan saya sering ngomong di depan tim saya. Saya sampaikan sama Haji Muri, saya sampaikan sama Pak Sahri, saya sampaikan kepada tim saya bahwa tahun ini saya akan seperti ini, dan saya buktikan itu, Pak. Tidak perlu kita dihargai karena kita hebat, tidak perlu kita dihargai karena kita jago, tidak perlu kita dihargai karena kita ini punya peringkat tinggi. Tapi yang perlu kita dihargai, kita ini dihargai karena prestasi, bukan karena korupsi. Karena prestasi, Bapak Ibu. Orang dihargai karena prestasinya, bukan apa-apa, karena prestasi, Pak. Itu yang Ibu Ayu tanamkan. Makanya kita di tim, bagaimana caranya Anda membawa diri Anda, kualitas Anda bangun, loyalitas Anda bangun, Bapak Ibu, tingkatkan terus, Pak. Ya, tahun ini di Malaysia kita akan pembagian mobil, ya, car reward di Malaysia 2020 ini. Pertanyaan saya, kita tidak melihat berapa banyak mobil yang akan dibagi. Yang saya lihat sekarang, siapa yang pantas dapatkan mobil itu?
adalah orang yang pantas memang. Kalau Anda terima mobil 2020 Bapak Ibu, apalagi 2021 nanti, itu karena kepantasan diri Anda. Karena sekarang tidak sembarang lagi orang kita mau kasih mobil, tapi memang kita mau kasih mobil orang-orang yang punya kualitas dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan ini Bapak Ibu. Itu yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Ya, kita tidak mau membagi mobil karena kenapa? Karena ikut-ikutan saja. Saya demen. Bukan Pak, bukan itu. Kita butuh. Kami hanya Pak Iwan, Pak Purno. Ini baru berapa orang? Kita butuh Pak Purno berikutnya, kita butuh Pak Iwan berikutnya, kita butuh Pak Jepri berikutnya, kita butuh Pak Angel berikutnya, kita butuh Pak Rijaludin berikutnya. Kita butuh itu Pak. Kalau Anda di ruangan ini, saya yakin orangnya ada duduk di sini. Tapi saya tidak tahu apakah pemikiran kita sama, bahwa FKC bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk tahun depan, bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi FKC untuk selamanya kita hidup di dunia. Sekian dari saya. Sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.